Nah, obat yang berikutnya itu adalah antagonis kolinergik. Nah, seperti yang sudah diceritakan bahwa obat yang sifatnya antagonis kolinergik, dia akan punya efek yang berlawanan dengan efek kolinergik di sini, ya. Nah, untuk antagonis kolinergik nanti dibagi menjadi 3. Ada antimuskarinik, ya, terus ada ganglion blocker, dan ada neuromuscular blocker. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tempat di mana antikolinergik ini bekerja. Kalau muskarinik tadi dilihat ada di reseptornya di mana? Ada di sinaps ganglion atau sinaps efektor. Untuk yang muskarinik dia adalah di reseptor di apa namanya? Di sinaps efektor di sini. Ya, itu adalah anti-muskarinik, terutama dia bekerjanya di sinaps efektor. Nah, kalau ganglion blocker kerjanya di mana? Di sinaps ganglion. Di mana? Di sini. Nih, di reseptor nikotinik di sini. Ya, kalau neuromuscular blocker jelas. Kalau neuromuscular blocker dia kerjanya adalah di muskular, ya, dan di saraf yang ada di muskular. Nah, yang pertama, kita bahas antimuskarinik. Antimuskarinik berarti antagonis kolinergik yang bekerja menghambat reseptor muskarinik. Nah, karena dia menghambat reseptor muskarinik, tapi dia tidak menghambat reseptor nikotinik. Jadi, hanya ada yang tidak mempunyai atau hanya sedikit berefek. Nih, ya. Nah, ini contoh-contoh antimuskarinik. Nih, ini banyak obatnya dan ini sering digunakan nanti untuk penyakit-penyakit berikutnya, ya. Nah, ada atropin, ada benztropin, ada ipratropium, ya, ada skopolamin, ya, ada triheksilfenidil. Nah, ada tropicamid itu yang sering digunakan, obat-obat yang nanti ke depannya akan sering disebut, ya. Nah, yang pertama atropin. Atropin ini adalah diperoleh dari alkaloid belladonna. Dia bersifat antimuskarin, dia menghambat secara kompetitif pengingkatan asetilkolin pada reseptor. Nah, jika digunakan topikal pada mata akan menyebabkan mitriasis, ya. Jadi dulu yang mitriasis itu apa mitriasis? Mitriasis matanya jadi kelihatan membesar, ya. Jadi dulu orang zaman dahulu menggunakan atropin belladonna itu sebagai kosmetik, sebagai pemerah pipi. Jadi matanya nanti akan kelihatan lebih besar. Jadi kalau kalian lihat komik-komik, ya, buku itu di situ kan kelihatan bahwa wanita yang cantik adalah wanita yang matanya besar, bermata besar. Dulu salah satunya adalah menggunakan kosmetiknya adalah atropin yang berasal dari alkaloid belladonna, ya. Nah, selain digunakan untuk menyebabkan mitriasis, atropin bisa digunakan sebagai antispasmodik juga. Bisa digunakan untuk mengobati bradikardia, ya. Kalau digunakan sebelum operasi untuk menghambat sekresi mukus di saluran pernafasan dan di pernafasan atas dan bawah, ya. Dia bisa digunakan sebagai antidot agonis kolinergik, bisa digunakan untuk antidot keracunan pestisida dan beberapa keracunan jamur. Nih, atropin. Kalau tadi pestisida, yang pertama kan pralidoxim, itu untuk mereaktivasi yang namanya asetilkolin esterase. Tapi kalau atropin untuk menghilangkan efek yang tadi, menghilangkan efek pada muskarinik. Nih. Nah, ini ya. Nah, efek samping penggunaan antikolinergik tadi menyebabkan mitriasis, penglihatannya kabur, menyebabkan konstipasi, kebingungan, dan retensi urin. Yang disebut retensi urin artinya urinnya itu berkurang, urinasinya berkurang, ya. Nah, selain tadi atropin, antimuskarinik yang lain adalah ipratropium dan triotropium. Ingat, kalau antagonis kolinergik efeknya berarti berlawanan dengan kolinergik. Kolinergik sendiri dia menyebabkan bronkokonstriksi. Nih. Jadi kalau misalnya antagonis kolinergik berarti apa? Menyebabkan bronkodilatasi. Nih. Jadi ipratropium dan tiotropium biasanya digunakan sebagai bronkodilator pada pengobatan asma
atau penyakit paru obstruksi kronis. Nih ya, gitu. Nah, yang berikutnya tropicamid. Nah, tropicamid ini dulu sering digunakan sebagai larutan mata untuk mydriasis. Jadi dulu kan pernah ada ya obat yang sekarang jarang yang digunakan untuk mencuci mata. Jadi nanti matanya diletakkan di satu wadah, di situ ada cairannya, itu isinya adalah tropicamid. Gitu loh, ya. Nah, berikutnya ada benztropin dan trihexylphenidil. Ingat ya, ini adalah antagonis kolinergik. Bisa digunakan untuk penyakit Parkinson. Nah, Parkinson tuh ciri-cirinya salah satunya adalah tremor. Tremor dan kekakuan terjadi karena apa? Terjadi karena aktivitas kolinergik yang berlebihan. Jadi nanti biasanya digunakan pengobatannya adalah antagonis kolinergik atau antikolinergik. Dipakainya adalah benztropin dan trihexylphenidil. Nih, ya. Jadi ini bisa dilihat trihexylphenidil dan benztropin digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson, ya. Yang sering dipakai ya, atropin digunakan menyebabkan midriasis, digunakan untuk keracunan organofosfat ya, untuk mengobati baradikardia, nih ya. Nah, tadi satu lagi skopolamin. Skopolamin tadi saya lupa. Lihat ya, skopolamin di sini digunakannya itu untuk mencegah terjadinya mabuk perjalanan. Nih. Jadi kalau misalnya orang yang mabuk perjalanan itu kan biasanya pengen muntah ya, karena satu, karena lambung dan ususnya dia berkontraksi terus-menerus. Makanya dikasih skopolamin dan turunannya yang sifatnya adalah antagonis kolinergik. Jadi untuk mencegah terjadinya mabuk perjalanan. Nah, tadi ya, ipratropium dan tiotropium selain digunakan untuk COPD bisa untuk bronkospasma. Nah, itu yang anti muskarinik nih. Nah, yang berikutnya ada ini, ganglion blocker. Ganglion blocker berarti kerjanya di mana? Kerjanya adalah di kolinergiknya di reseptor nikotinik. Nah, obatnya adalah nikotin. Nih, ya. Dia kalau nikotin pasti akan menyebabkan efek keinginan untuk merokok. Ya nih. Nah, itu ya ganglion blocker ya. Nah, ganglion blocker dia bekerja secara spesifik pada reseptor nikotinik pada parasimpatik, tapi tidak hanya parasimpatik, tapi juga pada simpatik. Ingat ya. Nah, ganglion blocker juga kadang menghambat kanal ion pada ganglion sistem saraf otonom. Tidak bekerja pada satu sistem saraf otonom, bisa simpatik dan parasimpatik. Nih, obatnya cuma satu, yaitu nikotin. Ya, nah, nikotin merupakan senyawa yang dapat meningkatkan sekresi neurotransmitter lain. Jelas kan? Karena nikotin adanya di sinaps ganglion. Nah, setelah ganglion ada postganglion, setelah itu kan akan ada sinaps efektor. Jadi nanti dia dapat meningkatkan sekresi neurotransmitter lain, baik itu asetilkolin atau dia menyebabkan norepinefrin, dopamin dan yang lainnya akan meningkat ya. Tergantung pada dosis, nikotin dapat mendepolarisasi ganglia otonom yang menghasilkan efek stimulasi di awal yang dilanjutkan dengan paralisis. Nih, nikotin juga dapat berikatan pada reseptor nikotinik di saraf simpatik dan parasimpatik menghasilkan efek stimulasi dan inhibisi. Jadi tergantung, makanya kadang-kadang kan ada orang yang menggunakan nikotin untuk dia merasa tenang, tapi ada orang yang setelah menggunakan nikotin dia jadi kontraksi, nggak bisa gerak. Karena apa? Karena tadi saraf yang terpengaruh ada dua, ada simpatik dan parasimpatik. Nih. Nah, selain itu, nikotin juga akan meningkatkan neurotransmitter lain. Selain asetilkolin dan norepinefrin, nikotin juga bisa menyebabkan pengeluaran dopamin, ya, pengeluaran glutamat, pengeluaran serotonin, endorfin, dan GABA. Nih, jadi banyak sekali neurotransmitter yang akan dipengaruhi oleh nikotin. Dopamin dia akan menyebabkan rasa senang dan akan menyebabkan penurunan nafsu makan, ya. Nah, glutamat dia akan menyebabkan kemampuan untuk belajar. Nih, serotonin dia akan meningkatkan rasa mood, menurunkan nafsu makan juga. Nah, dia akan menginduksi beta endorfin, mengurangi ketegangan, ya.
Nah, sama juga dia juga bisa menyebabkan sekresi dari GABA yang bisa menurunkan ketegangan dan apa ya, kecemasan. Anxiety itu kecemasan, tension itu ketegangan ya. Jadi nikotin, ganglion blocker, efeknya tuh banyak. Tapi ingat, kalau misalnya dia efek awal stimulasi di awal, nanti dia akan dilanjutkan dengan paralisis. Nih, ya. Nah, yang berikutnya adalah neuromuscular blocker. Nah, untuk neuromuscular blocker, dilihat dia bekerja menghambat transmisi kolinergik pada reseptor nikotinik di otot rangka. Nah, ada dua macam, ada yang sifatnya non-depolarisasi blocker, ada yang sifatnya depolarisasi. Nah, untuk senyawa neuromuscular blocker yang merupakan senyawa non-depolarisasi blocker, dia akan menghalangi nikotinik menempati reseptornya pada kompetitif. Ya. Nah, sedangkan kalau itu pada dosis rendah, kalau pada dosis tinggi dia akan menghambat kanal ion. Dan dua-duanya dia akan menghambat kontraksi otot atau menyebabkan relaksasi otot. Nih, ya. Nah, paralisis itu apa paralisis? Paralisis itu penurunan kontraksi otot wajah dan mata, diikuti jari dan leher, yang terakhir adalah diafragma. Jadi orang yang pingsan itu bisa dikarenakan sifat antagonis kolinergiknya mengalami penurunan, ya. Contoh obatnya adalah cisaprot, cisatracurium, pancuronium, rucoronium, succinylcholine, dan vecuronium. Ini, ya. Jadi ini biasanya untuk digunakan untuk melemaskan otot-otot yang ada di sana. Jadi jarang digunakan oral. Jadi kalau kalian lihat ada pemain sepak bola, dia itu kadang-kadang ada apa ototnya kaku tegang, diberikan ini, turunan dari sini, ya. Nah, kalau yang namanya neuromuscular blocker yang ini, yang senyawa depolarisasi blocker tadi ya, bentuk CDN ada yang adalah injeksi intravena dan intramuskular. Nih, kalau dia digunakan umumnya aman dan efek sampingnya minimal. Contoh obatnya adalah pancuronium, dia bisa meningkatkan denyut jantung juga. Ya, umumnya diekskresikan di urin. Nih. Dan untuk metabolitnya ada yang diekskresikan melalui asam empedu. Nah, sedangkan untuk yang depolarisasi, senyawa yang depolarisasi ini contohnya adalah succinylcholine ya. Succinylcholine dia akan berikatan dengan reseptor nikotinik, mendepolarisasi membran plasma dan serat otot. Nih. Digunakan pada induksi anestesi dan pengobatan shock elektrokonvulsi. Ini adalah efek samping jika yang namanya succinylcholine digunakan. Ya, jadi dari antagonis kolinergik, kalian belajar ada 3 macam antagonis kolinergik, antimuskarinik, terus ganglion blocker, dan yang terakhir adalah neuromuscular blocker. Ya, saya harapkan sudah mengerti bagaimana obatnya, mekanisme kerja, penggunaan farmakoterapinya, dan efek samping jika digunakan. Ya.